Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4.4 dan di sini selamat datang di Klinik Al-Fatih Medika. Klinik Al-Fatih ini berdiri tahun 2015 dan berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang nomor 250, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Tanjung Sari sendiri itu merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Sumedang dan dia merupakan suatu daerah yang beriklim dingin ya, sejuk di sini karena berbatasan dengan pegunungan di area sana, dan juga selain itu mata pencaharian penduduknya adalah mayoritas petani, pedagang, dan juga pemukiman penduduk. Nah, selain itu di Klinik Al-Fatih Medika ini yang terdekat adalah rumah sakit RSKK yang berjarak 7 km dari sini. Dan ini di sini juga di sekitar sini ada banyak puskesmas ya, ada puskesmas Tanjung Sari, ada puskesmas Marga Jaya, dan juga Haur Gombong. Nah, di Klinik Al-Fatih Medika ini juga punya banyak sekali fasilitas, dan ayo kita masuk ke kliniknya. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Klinik Al-Fatih Medika berfokus pada yang pertama kuratif seperti rawat jalan umum, pelayanan gawat darurat, dan laboratorium. Yang kedua, pelayanan preventif yang disediakan yaitu klinik vaksin yang menerima vaksin influenza dan meningitis. Gambaran permasalahan umum daerah binaan atau kelompok sasaran. Hipertensi dan diabetes mellitus adalah masalah kesehatan utama di Indonesia dengan prevalensi yang tinggi. Di Kabupaten Sumedang sendiri, di Kecamatan Tanjung Sari, tempat di mana Klinik Al-Fatih Medika berada, tercatat 9.000 lebih dari peserta hipertensi dan 2.000 lebih penderita diabetes. Meski Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan penurunan angka hipertensi, akan tetapi tetap terjadi kesenjangan yang signifikan antara orang yang terdiagnosis dengan orang yang mengikuti pengobatan rutin dan minum obat. Faktor risiko seperti obesitas, pola makan tidak sehat, gaya hidup sedanter, dan genetik tentunya berkontribusi pada tingginya angka kedua penyakit tersebut. Tradisi lokal seperti Botram yang tinggi akan gula, garam, dan juga lemak menjadi salah satu pemicu. Pihak Klinik Al-Fatih Medika menyarankan untuk memilih hipertensi dan diabetes sebagai fokus utama dalam community project kami, meskipun keduanya tidak menempati urutan pertama atau kedua dalam daftar 10 penyakit terbanyak. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung peningkatan kapitasi BPJS, karena pada tahun 2023 Klinik Al-Fatih baru saja memulai kerjasama dengan BPJS, oleh karena itu jumlah pesertanya masih terbatas. Maka dari itu, dengan menjalankan Prolanis ini, Klinik Al-Fatih berharap dapat meningkatkan jumlah peserta BPJS dan menarik lebih banyak masyarakat untuk bergabung. Selain itu, belum adanya program edukasi kesehatan yang rutin dan teratur di klinik ini terkait pentingnya pencegahan dan pengelolaan hipertensi dan diabetes menjadi alasan lain mengapa kedua penyakit ini juga dipilih. Melalui program Prolanis, Klinik Al-Fatih berharap dapat memberikan informasi dan pengelolaan yang lebih baik mengenai kedua penyakit ini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit tidak menular atau penyakit kronis. Kolaborasi lintas sektor dengan puskesmas, pemerintahan daerah, dan stakeholder lain tentunya diperlukan untuk meningkatkan edukasi, akses pengobatan, serta perumusan kebijakan pencegahan dan pengelolaan hipertensi serta diabetes secara komprehensif. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat kedua penyakit tersebut, yaitu diabetes dan hipertensi. Di sini kami menganalisis kemungkinan penyebab masalah yang muncul menggunakan fishbone yang berisikan faktor risiko dari mesin, metode, material, money, dan market. Selain itu, kami juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei primer yang dilakukan oleh kelompok koas sebelumnya di Klinik Al-Fatih Medika pada bulan April 2024. Pada survei tersebut dilaksanakan dengan metode wawancara yang melibatkan berbagai pihak, antara lain seperti halnya pasien prehipertensi, pasien hipertensi, pasien diabetes, dokter, perawat, serta manajemen Klinik Al-Fatih Medika. Dari hasil data sekunder tersebut, kami menyimpulkan bahwa memang perlu dilakukan intervensi terkait hipertensi dan diabetes di Klinik Al-Fatih Medika. Untuk alternatif intervensi masalah, kami prioritaskan berdasarkan magnitude, importance, vulnerability, dan cost. Dari tiga yang ada, yaitu yang pertama, pengadaan program preventif dan promotif kesehatan di klinik atau Prolanis. Yang kedua, pengadaan program PMO untuk pasien hipertensi dan diabetes. Dan yang ketiga, pembuatan progres message jadwal minum obat kepada pasien hipertensi dan diabetes. Untuk pengadaan Prolanis menjadi intervensi terpilih. Setelah itu, terdapat tiga pilihan metode intervensi yang terdiri dari edukasi, webinar, dan penyebatan pamflet. Di sini kami mulai edukasi sebagai metode intervensi kami. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat peran tenaga kesehatan dalam promosikan dan memberikan edukasi kepada pasien yang memiliki penyakit kronis, khususnya hipertensi dan diabetes. Selain itu, semoga kedepannya dapat dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan memberikan dampak positif dalam pengelolaan kesehatan pasien. Untuk indikator keberhasilan, yang pertama, peserta yang hadir dalam kegiatan Prolanis minimal sebanyak 15 orang.
Terbentuknya struktur keanggotaan Prolanis di Klinik Alpati Medika meliputi ketua dan sekretaris. Dan yang ketiga, peningkatan nilai post-test terhadap pretest menggunakan rumus N-gain minimal termasuk dalam kategori sedang. Kami bekerjasama dengan Klinik Alpati Medika untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan berdiskusi dengan tenaga kesehatan serta pengelola Prolanis. Tujuan utamanya ialah agar Prolanis dapat lebih efektif dipromosikan kepada pasien BPJS dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kami mengajukan solusi berupa pengadaan kegiatan Prolanis di Klinik Alpati Medika dengan judul Sehati, Senam Sehat serta Edukasi Tekanan Darah dan Gula Darah bersama Alpati. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung upaya Klinik Alpati Medika dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta pengendalian penyakit kronis, khususnya hipertensi dan diabetes yang bersifat keberlanjutan. Kegiatan Prolanis ini diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2024 di Klinik Alpati Medika. Sasaran kegiatan ini yaitu pasien BPJS Klinik Alpati Medika yang memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Untuk rundown kegiatan Prolanis Sehati seperti ini. Rangkaian kegiatannya sendiri terdapat pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan dengan senam sehat bersama, lalu edukasi hipertensi dan diabetes, dan pengenalan Prolanis serta diskusi terkait struktur keanggotaannya. Berikut hasil intervensi kegiatan Prolanis Sehati. Kegiatan Prolanis Sehati telah berjalan dengan lancar dan sukses, dilihat berdasarkan ketercapaian dari indikator keberhasilan yang ditetapkan seperti berikut ini. Output utama dari kegiatan ini yaitu pembentukan dan aktifnya komunitas Prolanis di Klinik Alpati Medika. Outcome dari kegiatan ini dalam jangka pendek yaitu peningkatan pengetahuan peserta tentang pengelolaan penyakit hipertensi dan diabetes. Dalam jangka menengah, peningkatan kepatuhan dan kesadaran pasien akan pentingnya gaya hidup sehat. Dalam jangka panjang yaitu mengurangi risiko komplikasi dari hipertensi dan diabetes serta meningkatkan kualitas hidup peserta. Prolanis Sehati diharapkan dapat terus berkembang dengan semakin banyaknya peserta yang bergabung, terutama bagi pasien yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Kegiatan Prolanis Sehati terlaksana dengan baik dapat dilihat dari tercapainya seluruh indikator keberhasilan pada setiap rangkaian acaranya, mulai dari pemeriksaan kesehatan, senam, penyuluhan, serta diskusi dan pembentukan komunitas Prolanis. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada tantangan yang berarti, namun ada salah satu tantangan yaitu ketika kita melakukan door to door kepada calon peserta Prolanis di mana alamatnya tidak tersedia dengan lengkap sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi hal tersebut dapat kami atasi dengan baik. Untuk saran dan evaluasi ke depannya yaitu pertama mengenai pelaksanaan senam. Saat senam durasinya dapat dibuat lebih panjang karena antusiasme para pesertanya. Yang kedua, kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin baik setiap bulan maupun setiap minggu melihat dari permintaan para peserta. Dan juga tidak lupa untuk selalu bekerja sama dengan pihak Klinik Alpati Medika dan penanggung jawab Prolanis. Sekian dari kelompok 4.4 Prolanis Sehati. Satu keluarga.